Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Kelanjutan cerita One Piece chapter 1156 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak? Sudah lebih dari 1000 chapter, akhirnya Oda Sensei menunjukkan sekilas hal yang paling dirahasiakan oleh pemerintah dunia, di mana Rock Disebek dengan sangat etelnya masuk ke sebuah ruangan terdalam yang ada di Tanah Suci Merijoa, yaitu ruangan bunga, tempat di mana Im Sama berada. Tentu hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Bagaimana bisa ketika itu, Rock Disebek mampu menembus pertahanan pemerintah dunia? Apakah mungkin ketika itu Rock Disebek berhasil mengalahkan para Gorosei? Sehingga hal inilah yang mempermudah Rock Disebek dengan leluasa masuk ke ruangan bunga. Oke, akan kita bahas secara perlahan-lahan ya bosku, untuk mengungkap sebenarnya apa yang terjadi 56 tahun yang lalu, dan bagaimana bisa Rock Disebek menyadari tentang keberadaan Im Sama ini. Nah, pembahasan kali ini akan kita awali dari tekad Rock Disebek yang pernah dia katakan kepada Raja Haral di chapter 1156 kemarin. Yap, di chapter ini, Rock Disebek mengatakan bahwa setelah menguasai Pulau Hachinosu dan menjadikan para sampah yang ada di pulau itu menjadi bawahannya, dia akan kembali ke Tanah Suci Merijoa untuk merebut dan menguasai dunia. Dan secara tidak langsung, apa yang dikatakan oleh Rock Disebek ini membuat Pangeran Loki langsung terkesan dan mengagumi sosok Rock Disebek. Nah, disadari atau tidak, terungkapnya rahasia besar yang selama ini telah disembunyikan oleh pemerintah dunia membuat Rock Disebek sadar bahwa Raja Dunia itu nyata dan dia bukanlah sebuah simbol ataupun semacamnya, tetapi dia adalah makhluk hidup yang selama ini bergerak di balik bayang-bayang tahta kosong dan nama pemerintah dunia. Itu sebabnya Rox yang merasa bahwa dunia ini telah dimanipulasi oleh sosok yang bernama Im Sama kemudian langsung menantang Im Sama dengan mengatakan bahwa dia akan kembali suatu saat nanti ke Tanah Suci Merijoa. Jelas secara tidak langsung apa yang dikatakan oleh Rock Disebek ini menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi Im Sama. Im Sama sadar betul Rock Disebek bukanlah sosok kriminal ataupun pemberontak biasa ketika itu. Ya, Rock Disebek yang mampu masuk ke ruangan bunga menjadi sebuah bukti nyata bahwa para Gorosei telah berhasil dia kalahkan. Hingga pada akhirnya, 6 tahun kemudian, setelah Rock Disebek resmi mendirikan bajak lautnya, kita pun diperlihatkan sebuah insiden God Valley, di mana dalam insiden ini pemerintah dunia, angkatan laut, dan bajak laut Goldie Roger saling bekerja sama untuk menjatuhkan dan menghancurkan bajak laut Rox. Ya, entah bagaimana ketika itu, bajak laut Goldie Roger mau bekerja sama dengan pemerintah dunia dan juga angkatan laut untuk mengalahkan Rock Disebek. Namun yang jelas, hal ini menjadi sebuah nafas segar bagi pemerintah dunia dengan berita kekalahan Rock Disebek. Yap, hal ini juga seolah menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah dunia sebenarnya tidak takut pada kekuatan yang dimiliki oleh kelompok bajak laut Rox. Namun mereka sebenarnya hanya takut jika Rock Disebek mengungkap dan membocorkan informasi tentang eksistensi dari Im Sama kepada seluruh dunia One Piece. Sehingga hal inilah yang akan membangkitkan kehendak dan tekad dari Clan D untuk membawa Fajar dan menghancurkan sistem pemerintah dunia yang saat ini dikuasai oleh Im Sama. Nah, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Hal ini juga seolah menjadi sebuah bukti bahwa ucapan Rock Disebek yang mengatakan di dunia ini tidak ada kekuasaan yang abadi, seolah menegaskan bahwa pemerintah dunia akan segera jatuh dari tahtanya. Selain itu, apabila kita kaitkan lagi dengan perkataan dari Sengoku yang pernah mengatakan bahwa Rock Disebek bukan hanya ingin sekedar menjadi raja dunia, tetapi karena Rock Disebek tahu betul siapa yang telah menduduki singgasana kosong, di mana hal ini menjadi sebuah pelanggaran terbesar di mata dunia. Lalu sampai di sini, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah kenapa keberadaan Im Sama harus disembunyikan setelah berakhirnya abad kekosongan? Bukankah Im Sama ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan
jika ada salah satu kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia menentang keberadaan Im Sama, bukankah mereka juga bisa langsung dilenyapkan? Bahkan dengan senjata kuno Uranus yang diyakini kuat saat ini dimiliki oleh pemerintah dunia, bukankah hal ini menjadi sesuatu hal yang mudah bagi pemerintah dunia untuk membungkam kerajaan tersebut, seperti halnya yang dialami oleh kerajaan Lulusia? Yap, memang hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya bosku. Karena seperti yang pernah diungkapkan oleh Dr. Vegapunk pada pesan siaran yang dia sampaikan ke seluruh penjuru dunia One Piece tentang kebenaran dunia ini, ada satu poin yang sangat menarik yang telah disampaikan oleh Dr. Vegapunk ketika itu, di mana Dr. Vegapunk mengatakan bahwa dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan dan pemerintah dunia akan menciptakan kembali dunia yang baru. Sehingga seharusnya, bukankah pemerintah dunia tidak perlu takut dengan keberadaan Im Sama? Jawabannya tidak semudah itu ya bosku. Meskipun bisa dibilang keturunan raja pertama dari 20 aliansi kerajaan yang pernah bersatu untuk mengalahkan kerajaan kuno ketika itu telah mati, dan saat ini hanya tinggal keturunannya saja yang tinggal di tanah suci Merijoa. Namun hal inilah yang akan membuat efek domino yang akan membuat masyarakat di seluruh penjuru dunia One Piece akan melakukan pemberontakan secara besar-besaran. Dan hal ini jugalah yang mungkin menjadi sebuah pertimbangan besar bagi Im Sama untuk menyembunyikan keberadaannya. Ya, Im Sama sadar meskipun pemerintah dunia memiliki kekuatan yang sangat tangguh, namun Im Sama yang tidak ingin hal tersebut menjadi sebuah bumerang bagi pemerintah dunia, di mana insiden yang terjadi pada masa abad kekosongan akan terulang kembali dan justru menimpa pemerintah dunia saat ini. Ya, hal yang paling ditakuti oleh Im Sama ketika nantinya kerajaan yang ada di seluruh penjuru dunia One Piece akan bersatu demi tujuan menghancurkan pemerintah dunia saat ini. Perlu digarisbawahi ya bosku, sebenarnya raja-raja yang menghadiri pertemuan Reverie bukanlah keturunan asli dari 20 aliansi kerajaan yang bersatu untuk melawan kerajaan kuno ketika itu. Karena setelah mereka memenangkan pertempuran di masa lalu dan memutuskan untuk pindah ke tanah suci Merijoa dan meninggalkan kerajaan serta penduduk mereka, para penduduk kerajaan yang terlantar itu pun kemudian menunjuk raja baru untuk memimpin kerajaan tersebut. Itu sebabnya hal ini juga pernah dijelaskan bahwa hanya Raja Cobra saja yang merupakan keturunan asli dari keluarga Nefertari di Lili, yang merupakan ratu pertama dari kerajaan Alabasta, yang ketika itu menolak untuk tinggal di tanah suci Merijoa. Nah, jadi sampai di sini rasanya masuk akal kenapa Im Sama ini sangat takut sekali dan tidak ingin ada seseorang yang mengetahui identitasnya. Karena Im Sama tidak ingin pemberontakan yang terjadi di masa lalu terulang kembali dan menimpa pemerintah dunia saat ini. Sehingga hal ini juga bisa menjadi sebuah jawaban kenapa Im Sama sampai rela turun tangan langsung membantu misi dari para kesatria suci untuk mendapatkan kekuatan dari ras raksasa yang ada di negeri Elbaf dan menjadikan mereka sebagai pasukan iblisnya. Ya, karena Im Sama sadar betul, saat ini keseimbangan dunia One Piece sudah tidak bisa dipertahankan untuk selamanya, dan siapapun yang berani menentang pemerintah dunia harus segera dimusnahkan. Sehingga Im Sama yang telah melakukan persiapan untuk menghadapi pertempuran akhir nantinya bisa sejenak menarik nafas segar setelah mendapatkan kekuatan dari ras raksasa yang ada di negeri Elbaf. Namun tentu saja, kelompok bajak laut topi jerami yang telah membentuk aliansi dengan ras raksasa tidak akan membiarkan Im Sama melakukan hal tersebut. Sehingga hal ini jugalah yang membuat para fan One Piece sudah tidak sabar lagi melihat aksi dari sang baka Senjo Mugiwara Luffy untuk menghajar para kesatria suci dan juga Im Sama. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang ancaman dari Rock D. Sebek untuk masa depan dan alasan kenapa pemerintah dunia menyembunyikan sosok Im Sama. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini and see you next time.